dan selamat berjumpa kembali bersama saya Lilian di kelas malam ini How to Do Well in New Skin. Dan saya mengudara dari kota Medan. Horas! Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh tanah air dan bahkan dari mancanegara. Saya yakin teman-teman sudah menanti-nantikan kelas malam ini. Dan untuk menambah semangat kita, boleh dong semuanya kita chat ya di chat box yang masing-masing nama Anda dan dari mana kota Anda berasal. Dan untuk teman-teman yang di NDC Jakarta, boleh berkenalan dengan teman di kiri kanan Anda. Sebutkan nama dan dari mana daerah teman-teman datang. Nah, saya mau lihat dari mana nih? Bandung, Medan. Mana lagi? Dari kota mana lagi nih? Halo semuanya, Bekasi. Ya, banyak sekali ya, luar biasa ya, Pekanbaru. Happy banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman ya. Jakarta. Wah, luar biasa. Terima kasih teman-teman untuk responnya. Untuk mengawali kelas kita malam ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan sebuah video yang menceritakan tentang dua orang yang sama-sama ingin sukses. Tapi mereka memiliki pola pikir dan cara yang berbeda untuk mencapai impian mereka. Untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan.
Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo,
kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Wow, kita sudah saksikan bersama video Pipo Embro tadi, teman-teman. Nah, video tadi menggambarkan kehidupan kita saat ini. Tentunya kita harus tahu dengan jelas tujuan kita dan cara apa yang paling cepat untuk membawa kita kepada tujuan yang ingin kita capai. Nah, kalau bisa memilih, teman-teman ingin memilih menjadi siapa ini? Mau jadi Pipo atau Embro? Ayo, mau jadi siapa ini? Pipo atau Embro? Yes, saya juga sama seperti teman-teman ya. Ingin menjadi Pipo yang bisa memiliki penghasilan pasif dari pipa yang sudah dibangun. Nah, bicara soal penghasilan pasif yang eksponensial teman-teman, saya yakin teman-teman pasti sudah penasaran kan dengan siapa pembicara kita malam hari ini. Beliau adalah seorang macan sadis. Mama cantik, sadar bisnis.
Berkat kerja keras dan etos kerja yang profesional, beliau sudah meraih kesuksesan dan juga mencapai posisi yang tinggi di perusahaan tempat beliau bekerja di Singapura. Nah, setelah berhasil meraih kesuksesan sebagai seorang profesional, beliau juga membangun bisnis sendiri. Nah, teman-teman, dengan latar belakang yang begitu luar biasa, apa yang membuat beliau kemudian memutuskan memilih bisnis untuk menjalankan bisnis New Skin? Nah, bersyukur sekali malam ini kita semua diberi kesempatan untuk sama-sama belajar, diinspirasi oleh beliau, dan tentunya bagaimana kita mendekatkan pola pikir kita dengan pola pikir beliau, sehingga kita semua juga bisa meraih kesuksesan dan juga kebebasan hidup yang sama seperti beliau dapatkan di bisnis New Skin ini. Untuk itu, dengan semangat yang luar biasa, dengan energi yang luar biasa, mari kita sambut pembicara kita malam hari ini, Eksekutif Brand Director, Christila Meta. Tes, oke. Selamat pagi teman-teman semua. Wow, luar biasa ya. Hari ini tanggal 30 Oktober loh ya. Tapi banyak dari teman-teman yang hadir malam ini. Wah, saya sangat-sangat terhormat. Saya udah lama ya nggak jadi speaker di NDC. Sudah banyak success together tuh speakernya udah banyak yang hebat-hebat. Tapi saya merasa bersyukur hari ini, terima kasih sistem sudah menghadirkan saya hari ini dan saya harap 1 jam bersama saya nanti malam tidak akan membuat Anda ngantuk. Ya, saya hari ini hanya ingin sharing. Biasanya kalau dulu tanggal 30 itu saya nggak mau hadir di kelas meeting. Saya biasanya tanggal 30 itu saya asik jualan. Bener nggak ya? Ya karena saya pikir bisnis ini cuma tentang jualan, New Skin itu apa sih gitu. Tapi apa yang membuat saya hari ini menjadi sangat komit di bisnis ini, ya mungkin saya akan sharing beberapa cerita saya malam ini teman-teman. Ya untuk yang mungkin baru pernah bertemu dengan saya, ada yang mungkin baru pernah ketemu saya? Hari ini, hari ini ya kita baru ketemu ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan, nama saya Christila Meta Krisna. Ya, dan ini adalah foto keluarga kecil saya. Saya adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ayah saya adalah seorang dokter, ya, dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, adik saya punya adik 2, satu berdomisili di Singapura dan satu ada di sini. Ya, jadi saya dari kecil itu sudah didoktrin oleh ayah saya. Jujur saya tuh jarang ketemu dengan ayah saya. Karena setiap hari jam 9 pagi itu dia sudah praktek, pulang paling cepat itu jam 11 malam. Ya, jadi saya itu tidak tumbuh bersama dengan, maksudnya tidak dekat dengan dia. Karena dia sibuk mencari uang. Ya, dan tapi kehidupan saya dari kecil itu sangat-sangat nyaman ya. Karena beliau saya bisa cukup lah ya untuk bisa sekolah, untuk bisa hidup ya. Dan saya setelah saya menempuh TK, SD, SMP, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di salah satu universitas di Australia yang namanya University of New South Wales. Ya, saya mengambil jurusan interior arsitek. Ya, dan setelah saya selesai bersekolah di situ, saya berkesempatan untuk bekerja di high-end furniture. Ya, saya mulai karir saya di sebuah negara kecil yang namanya Singapura. Orang pikir, wah keren banget ya bisa kerja di Singapura ya. Tapi tidak seperti itu. Ya, saya memulai karir saya itu dari bawah banget. Dari benar-benar cuma staf biasa, perlahan-lahan saya meniti karir ya. Dan akhirnya saya di Singapura pun juga saya sudah, kalau saya bilang, mentok ya. Dan waktu itu saya harus menikah dan saya harus mengambil keputusan antara saya tetap di Singapura atau saya harus pulang ke Indonesia ya. Jadi karena saya adalah seorang istri, saya terpaksa harus mengikuti suami saya pulang ke Indonesia. Dan di Indonesia pun saya selain pernah bekerja di high-end furniture, saya juga
bekerja di beberapa perusahaan ya. Saya juga bekerja di Jakarta International Expo, mungkin teman-teman tahu PRJ Kemayoran ya. Saya juga dulu di situ loh ya. Itu kalau kerja di PRJ itu pagi udah nggak ada waktunya deh ya. Saya kadang-kadang waktu saya kerja di Singapura tuh saya pulang jam 12 malam. Saya kerja di PRJ jam 5 pagi saya masih di kantor. Hebat ya. Terus kalau lagi PRJ saya itu 52 hari itu pulang paling cepat jam 2 pagi. Ya, saya kadang-kadang kalau jam 2 pagi saya udah pulang, tiba-tiba bos saya telepon mau bahas tentang proyek. Ya, jadi saya harus balik lagi ke kantor. Ya, jadi itulah kehidupan saya dan tapi saya happy karena jujur income saya lumayan banget. Ya, saya di hijack sama Pak Murdayapo waktu itu dan income saya luar biasa, tapi saya nggak punya waktu buat menghabiskan uang saya karena saya tiap hari adanya di kantor. Ya, itu jebakannya di situ. Ya, dan selain itu pun juga saya bekerja sebagai seorang profesional, saya seorang interior, saya juga bisa landscape, saya florist, apapun saya kerjakan. Saya tuh intinya orang yang gak bisa diem. Karena dari kecil ayah saya selalu bilang kamu harus kerja keras supaya bisa punya kehidupan yang bagus ya. Kita semua sama seperti itu ya. Dan selain itu juga saya juga pernah membuka bisnis franchise ya. Saya juga pernah menjadi ibu rumah tangga full time ya, yang artinya adalah saya nggak kerja cuma di rumah doang ngurusin anak ya, dan bagi saya itu sangat-sangat luar biasa susahnya, lebih susah daripada 3 ini loh ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang ibu rumah tangga full time, saya salut. Saya cuma 2 tahun jadi ibu rumah tangga full time, saya give up ya, mendingan saya di kantor ya. Bener loh, jadi bapak-bapak jangan underestimate ibu-ibu yang ada di rumah ya, karena di rumah itu jauh lebih susah daripada di kantor. Ya, saya give up loh, bener ya, bener saya give up. Jadi saya memang dari kecil ya memang sudah terbiasa bekerja ya. Nah, tapi intinya adalah saya mentok ya, dan saya nggak tahu saya mau ngapain lagi. Setiap hari yang saya kerjakan sama lagi. Jadi terkadang orang suka bilang, berapa tahun kerja di kantor itu? Wah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, saya lebih dari 15 tahun ya bekerja jadi seorang pegawai. Tapi sebetulnya kalau saya pikir lagi yang saya kerjakan itu sama loh setiap tahun. Jadi apakah Anda bekerja 5 tahun ataukah 5 tahun yang diulang, atau 1 tahun yang diulang 5 kali? Terkadang kita nggak sadar ya, yang kita kerjain waktu kita sudah mentok itu aja. Kita pertamanya sudah tahu besok saya mau ngapain. Kayaknya setiap tahun tuh seperti itu. Awal bulan kalau udah mau akhir tahun saya udah mulai bikin budget, bener ya? Ya seperti itulah ya, nanti kehidupannya tahun depan begitu lagi. Nah akhirnya saya mulai mikir saya tuh sebetulnya mau kemana. Tujuan saya itu sebetulnya mau kemana sih gitu. Ya lalu saya mulai melihat sebuah grafik ini, pertama kali saya melihat, saya akhirnya relate sama grafik ini. Ya ini ya grafik seorang pegawai ya, kita bisa ya mulai dari 1 titik ya pasti berakhir juga di titik 0. Saya bekerja juga sudah sebagai profesional, saya sudah pernah juga sebagai profesional, berakhir lagi di titik 0. Saya bekerja tradisional bisnis juga berakhir di titik 0. Jadi akhirnya saya melihat kesamaan dari 3 grafik ini, semuanya itu berakhir di titik 0. Ya, jadi saya tahu kalau saya terus bekerja seperti ini, saya akan kembali ke titik 0. Tapi saya itu nggak tahu alternatifnya apa. Ya kan kalau saya nggak kerjain itu, saya kerjain apa gitu loh. Jadi sebetulnya kita berada di mana hari ini, itu karena sebuah keputusan yang kita ambil 5-10 tahun yang lalu. Benar nggak? Ya kan? Nah kembali lagi kalau kita 5 tahun 10 tahun kita mau jadi apa, kita harus putuskan hari ini. Ya kan, kita mau ngapain? Waktu itu menurut saya karena ayah saya seorang profesional, saya pikir ya kalau mau dapat duit ya harus jadi seorang profesional. Ya kan, saya melihat juga banyak sekali ayah teman saya adalah seorang pegawai, ya kalau mau sukses ya harus jadi pegawai. Jadi rutenya itu saya udah tahu, tapi saya nggak tahu ada sebuah rute lain gitu loh. Saya nggak sadar ya. Nah lalu saya pertama kali diperkenalkan sama industri yang saya bilang MLM ini. Saya jujur menolak, ya kan, siapa sih yang nggak menolak? Saya pasti menolak. Tapi saya mulai bertanya lagi kepada diri saya ya, sebetulnya saya tuh tuanya mau seperti apa? Ini teman-teman ya, ini adalah foto, teman-teman tahu ini siapa? Ini adalah May Musk, ini adalah mamahnya Elon Musk. Tahu nggak umurnya berapa? 75 tahun. Ya, saya mau kayak dia, saya pengen punya kehidupan seperti itu. Saya masih tua, bisa enjoy, masih punya badan bagus, masih bisa dandan-dandan, ya kan. Saya pengen tua seperti itu. Ya, saya nggak mau tua seperti orang lain, sakit-sakitan, ya kan. Terus duitnya pas-pasan, nungguin gajian dari anak, ya kan. Atau mungkin nungguin uang pensiun keluar. Saya nggak mau hidup seperti itu. Saya mau hidup seperti ini. Jadi kehidupan seperti apa yang Anda inginkan? Coba kita kasih gambaran.
Ya sebetulnya kadang-kadang kita tuh terjebak dengan kendaraan apa yang harus kita raih. Tapi kita tuh, saya muter kemana-mana nggak tahu apa yang mau saya raih. Karena setiap hari berjalan ya, saya membiarkan hidup saya diatur oleh hari-hari saya. Setiap hari jalan ya gitu aja, tahun depan ya gitu aja. Tapi saya nggak tahu loh ujungnya saya mau kemana. Lalu di sini saya baru akhirnya sadar bahwa sebetulnya kita harus tahu dulu ujungnya kita tuh mau kemana. Benar nggak? Jadi kehidupan seperti apa yang kita inginkan? Kalau ada kesempatan untuk bisa punya kehidupan seperti ini ya kan, gimana caranya untuk dapetinnya? Tujuannya intinya itu sih. Jadi akhirnya saya mulai sadar bahwa oh ternyata ya bukan caranya. Tetapi tujuan kita tuh mau kemana dulu itu lebih penting. Oke teman-teman ya. Jadi kita sadar nggak bahwa dunia ini sekarang sudah berubah. Ya, saya dicenangkan oleh seseorang yang saya ketemu beberapa minggu yang lalu dan dia baru bilang sama saya, tahu nggak? Dulu ya, waktu kita masih sekolah nih ya, waktu kita masih sekolah ya kita tuh mungkin berbeda ya. Saya waktu kita masih sekolah baru lulus 5 tahun yang lalu ya. Saya umurnya 27 ya. Sisanya inner beauty. Jadi ya nggak beda-beda jauh. Nah, teman-teman dia baru bilang, dulu kalau kita sekolah ya, 5 tahun setelah kita lulus, itu pekerjaannya masih ada loh. Oke, kita mau sekolah jadi dokter, 5 tahun lagi lulus jadi dokter, masih ada, masih bisa jadi dokter. Sekarang udah berubah. Ya, teman-teman tahu, saya baru pulang dari Amerika dan waktu itu dari Silicon Valley, saya naik Uber. Nah, supir Ubernya itu adalah seseorang yang berasal dari China. Lalu saya tanya, ngapain kamu dari China? Kamu tinggal di Amerika. Dunia ini sekarang semuanya tuh ada di China. Ya kan, ngapain kamu dari China, kamu malah kerjanya di Amerika. Dia bilang, saya dulu datang ke Amerika karena saya itu mau belajar yang subjek yang namanya computer science, CS ya. Karena dulu waktu saya datang ke Amerika, semua lulusan CS dari semua provinsi di Amerika pasti keterima di Silicon Valley. Karena Silicon Valley lagi butuh banyak-banyak CS. Itu waktu pertama kali Tesla mulai buka, ya orang mulai segala macam itu ya. Jadi Silicon Valley itu butuh banyak banget orang-orang computer science itu dari mana aja dibutuhkan. Begitu dia lulus sekolah, dia gak dapat kerja karena udah overpopulated computer science-nya. Bayangin akhirnya jadi supir taksi, supir Uber. Dunia ini sudah berubah. Ya jadi apa yang kita kerjakan sekarang, makanya teman-teman coba perhatikan anak-anak Anda ya atau adik-adik Anda yang lagi sekolah. Masuk sekolah ya sekarang belum tentu lulus sekolahnya masih ada loh. Oke, orang sekarang bilang web designer. Oke, lagi in banget. Teman saya anaknya sekolah web designer udah gak tahu mau kerja apa. Web designer soon akan digantikan oleh AI. Oke, dan sekarang bahkan sudah ada loh AI-nya ya yang benar-benar tampaknya itu benar-benar cantik banget, katanya blasteran apa sama apa saya nggak tahu. Bener nggak? Bayangin ya, banyak banget kehidupan ini akan berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga siap untuk berubah? Bener nggak? Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan ya, bisnis ini pun juga sudah berubah. Dulu ya, orang itu taunya bisnis tradisional. Zaman dulu itu sebelum mengenal uang itu trading. Ya, papa saya dulu waktu jadi dokter awal-awal itu di Maluku Tenggara. Di perusahaan K. Jadi kalau dia lagi jadi dokter dibayarnya itu sama kelapa, sama ayam ya kan, mungkin dokter-dokter tahu ya kalau di terpencil itu seperti itu. Jadi ayah saya tuh ngalamin ya nggak dibayar sama uang. Tapi kalau kita lihat ini adalah bisnis tradisional dan bisnis tradisional ini udah dari zaman dulu, dari zaman batu dulu. Akhirnya sekitar 1900 bisnis itu berubah. Banyak orang mengerjakan yang namanya menjadi karyawan. Orang tahu akhirnya jadi karyawan. Ya, ini industrialism movement tahun 1900. Semua orang menjadi karyawan. Kita tahu bahwa karena kakek kita karyawan, ayah kita karyawan, maka kita harus jadi karyawan. Kita pikir kalau mau sukses harus jadi karyawan. Nah, sekarang bisnis juga sudah berubah. Ternyata setelah karyawan ada namanya bisnis waralaba atau franchise. Bisnis franchise itu lebih bisa cepat punya uang katanya ya, karena bisa duplikasi. Tapi it's not that easy juga bisnis franchise. Lalu sekarang orang mengenal lagi bisnis online, ya okay? Bisnis online itu bermacam-macam, segala macam ada Shopee, ada apa ya, ada Tokped ya dan lain-lain ya. Nah TikTok ya, oke. Nah berikutnya adalah sharing ekonomi, oke? Sharing ekonomi seperti Uber kita tahu ya. Dan terakhir adalah bisnis multi level. Dunia ini berubah. Saya mau cerita, saya punya satu teman, dia itu adalah seorang pebisnis sepatu. Dia mengambil sepatu dari China.
masukin ke Indonesia. Dia bikin toko, saya lupa tokonya di mana. Dan sukses, tokonya sukses. Setelah itu dia pikir saya mau punya uang lebih. Apa yang dia lakukan? Dia mempelajari cara bisnis franchise. Totally berbeda ya. Punya toko satu sama punya bisnis franchise totally berbeda. Dia belajar caranya franchise. Udah mulai ngerti nih ya caranya franchise, tiba-tiba pandemi. Ya, pandemi franchise-nya dia banyak tutup. Karena mall tutup, gak jalan. Setelah pandemi selesai, cara orang berbisnis berbeda. Sekarang orang udah gak ke mall lagi. Jadi dia udah punya banyak franchise, toko-toko itu sekarang sepi semua, gak ada yang jalan. Oh sekarang dia sadar orang itu sudah bergerak ke bisnis online. Dia bergerak juga ke bisnis online. Setuju ya teman-teman ya? Tapi dia bilang kepala dia pusing. Karena pertama kali dulu online itu adalah Shopee. Ya orang tuh semua ada di Shopee. Jadi dia mulai mempelajari bagaimana cara bisa sukses melalui bisnis online Shopee. Kita baru ngomong online aja. Ya, oh ternyata Shopee itu dia harus membayar puluhan juta supaya iklannya itu bisa terus running ya. Dia udah invest berapa puluh juta ya, belum balik modal ya. Sekarang Shopee udah sepi. Orang semua ke TikTok. Dia sekarang masuk ke TikTok lagi. Ternyata TikTok itu cara mainnya berbeda sama Shopee. TikTok itu harus pakai influencer. Dia bayar influencer. Ya, 30 juta, 50 juta influencer. Ya, terus juga ada juga influencer yang minta sharing, bagi hasil ya. Jadi permainannya caranya jauh berbeda. Dia harus terus keep up, terus belajar lagi terus gimana caranya. Dan sekarang baru mulai bisa TikTok, sekarang TikTok udah gak bisa dijalanin lagi. Bayangin ya teman-teman ya, pusing kan. Nah lalu sekarang dia bilang gimana caranya ya supaya bisnis, karena kalau sharing ekonomi itu dia belum tahu caranya. Dia menanya sama saya bagaimana caranya untuk berbisnis multi level. Karena akhirnya dia sadar, waktu saya terangin dia bilang ternyata bisnis multi level itu jauh lebih mudah. Oke, karena investasinya nggak usah gede, nggak usah coba-coba, nggak usah trial sini, trial sana, ya kan? Akhirnya dia mulai sadar bahwa ternyata yang saya jalanin semua ini itu ternyata nggak ada yang lebih bagus dari multi level. Tapi kita itu kadang-kadang kupingnya tipis. Orang bilang saya juga dulu kayak gitu. Waktu saya pertama kali tawarin bisnis multi level, saya langsung bilang, no. Saya nggak pernah bisnis multi level. Saya selalu berpikir bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis tukang tipu atau orang yang kurang kerjaan. Benar nggak? Ya kan? Saya dulu kayak gitu loh. Ya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa itu cuma caranya aja. Dari semua bisnis ini akhirnya saya sadar bahwa yang paling gampang dijalankan adalah bisnis multi level. Tapi kita harus sadar ya, kenapa gampang dijalankan? Karena bisnis multi level itu yang saya pertama kali saya lihat di grafik Nuskin ini, ya itu jauh berbeda. Endingnya itu nggak balik lagi ke nol. Ya, tapi saya pertama kali saya nggak tahu Nuskin itu apa dan saya nggak tahu kenapa harus Nuskin. Jadi waktu dibilang Nuskin itu saya cuman, wah ini another bisnis abal-abal. Saya dulu mikirnya kayak gitu ya. Jadi saya tuh nggak mau percaya, benar nggak? Nah tapi saya mau pendapatan pasif. Lalu saya mulai menanyakan diri saya, kenapa sih saya harus Nuskin? Banyak kan bisnis MLM di luar sana? Banyak loh ya, kenapa harus Nuskin? Saya bertanya ya, bagi saya ada beberapa faktor ya. Ini kalau saya mau uraikan, teman-teman saya kalau ngomongin Nuskin ya, di belah aja saya itu darahnya udah biru sekarang. Jadi kalau saya mau ngomongin tentang kenapa Nuskin, ya bisa dari pagi sampai malam kita nggak pulang loh nanti lo jam 12 malam ya. Tapi singkatnya saya selalu melihat banyak bisnis MLM di luar sana. Tapi yang perusahaannya seperti Nuskin itu nggak banyak. Ya, karena perusahaan Nuskin itu sangat-sangat luar biasa, saya akan terangkan. Dan kedua bagi saya, kalau saya memilih bisnis MLM, saya harus memilih sebuah bisnis yang punya produk yang bagus. Benar nggak? Ya kan? Jadi sekarang banyak sekali bisnis MLM itu produknya nggak jelas produk apa. Ya, saintisnya juga nggak tahu berapa. Saya pernah didatengin sama satu orang, dia itu bilang sama saya bahwa dia itu adalah dia punya peternakan lince, jamur lince. Kalau ya kita pakai di sini jamur reishi ya, jamur lince itu terkenal untuk orang cancer. Jadi dia tawarin saya untuk jalanin sebuah konsep bisnis ya, karena dia itu punya perkebunan lince paling besar di Taiwan. Lalu saya bilang ya kan, oke bagus banget ya. Terus saintisnya seperti apa? Saintisnya ada berapa? Labnya seperti apa? Kalau saintis cuma 1-2 nggak jelas sih kan, ngapain kita jalanin walaupun punya perkebunan lince terbesar di dunia ya. Tapi saintis kamu cuma 2, gimana bisa terjadi? Benar nggak? Ya tapi kadang-kadang kita tidak berpikir seperti itu. Jadi bagi saya produk itu sangat-sangat penting. Banyak perusahaan MLM di sana itu produknya pun juga nggak consumable. Kalau Anda jual panci, berapa kali orang seumur hidup ini beli panci? Demikian pula dengan filter air.
Bener nggak? Tapi bisnis kita setiap bulan orang pasti butuh vitamin, butuh kosmetik, bedak pasti habis kan? Nggak mungkin dipakai terus nggak habis kan? Ya kan? Ya, vitamin juga pasti diminum terus, benar nggak teman-teman ya? Dan berikutnya adalah kompensasi plan. Ya, saya harus tahu bisnis ini saya jam malam-malam macet-macet datang ke sini, ya saya harus tahu dong kompensasinya enough, bagus apa enggak. Saya bukan anak yang masih umur 17 ya, kalau salah masuk company, besokannya terus company-nya tutup, saya nggak apa-apa, saya bisa pindah lagi karena umur saya masih panjang. Tapi kalau di usia saya seperti ini ya kan, saya harus tahu dong, jangan sampai nanti kita jalanin bisnis ini 20 tahun, 30 tahun lagi perusahaannya udah nggak ada. Benar nggak teman-teman? Banyak MLM di luar sana. Jadi jangan join hanya karena MLM itu MLM baru. Oke, nggak baru kamu join, kamu bisa di atas. Kalau perusahaannya 3 tahun lagi tutup, kamu di atas pun juga nggak ada gunanya. Benar nggak teman-teman ya? Ya kan? Nah, terus berikutnya adalah sistem. Sistem seperti apa? Ya, kadang company itu sistem itu penting banget. Saya sangat bersyukur saya berada di keluarga namanya Success Together. Ya kan? Dan itu keluarga Success Together bagi saya tuh saya sangat-sangat blessed lah ya teman-teman ya. Jadi untuk Anda yang hadir, saya akan terangkan kenapa harus Success Together. Dan yang berikutnya adalah legacy. Banyak perusahaan MLM di luar sana ngaku-ngaku bilang bisa legacy, bisa diwariskan. Asuransi juga ngaku bisa legacy. Pertanyaan saya adalah inovasi kamu seperti apa? Kalau kamu gak ada inovasi, bagaimana bisa di legacy? Kalau dia bisa bilang 3 generasi itu minimum 150 tahun loh ya. Anda harus tahu company ini untuk bisa bertahan 150 tahun butuh apa? Ada inovasinya enggak? Ya kan? Terus bahkan saya sampai tahu nih, saya sampai cari tahu IT sistemnya. Karena jujur sekarang ya banyak perusahaan lagi di hijack. Banyak perusahaan itu sekarang orang dari Rusia kebanyakan itu ya, itu hacker-hacker. Banyak loh sekarang loh. Tapi Nuskin tuh gak pernah dihack. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu sekarang dihack, terus mereka akan minta ransom. Ya mereka minta $1 juta, $2 juta, ya dan kebanyakan itu hacker-hacker dari Rusia. Ya teman-teman, jadi itu terjadi loh. Jadi kita jangan main-main, jangan sampai kita mau jadi milioner di Nuskin 999 tiba-tiba komputernya mati. Gak bisa diakses, orang gak teman-teman, gak lucu kan? Ya jadi bagi saya penting banget ya. Lalu dan yang saya suka adalah kesuksesan di Nuskin itu bisa diduplikasi. Siapapun pasti bisa sukses di Nuskin. Ya teman-teman ya. Nah saya hanya singkat saja. Kenapa sih perusahaan Nuskin is the best? Banyak gak perusahaan MLM kayak Nuskin? Banyak. Tapi yang terdaftar di bursa ternyata Nuskin itu ada di 11 bursa. Termasuk New York Stock Exchange. Banyak gak perusahaan MLM? Banyak. Tapi yang terdaftar di bursa gak ada. Maksudnya nggak banyak ya kan. Lalu berikutnya adalah bukan hanya terdaftar, dia tuh hyper growth, 0 to 1 billion, dia tuh sangat-sangat cepat dan dia juga membuktikan banyak ratingnya ya. Ratingnya Nuskin tuh 5A1. Saya ketemu dengan salah satu pejabat BUMN terbesar di Indonesia, ya, direktur, dan waktu itu saya lucu banget, saya menerangkan semua tentang Nuskin, dia hanya tanya saya, maksud lu Nuskin 5A1? Iya Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, bank ini depannya huruf M ya, itu 4A2 loh. Berarti saya bisa bangkrut? Nggak bisa, tapi bank itu harus bangkrut dulu, itu bank BUMN terbesar di Indonesia loh. Bayangin ya, jadi kenapa sih kalau kita ngomong Nuskin itu harus bisik-bisik? Kalau orang bilang jalanin apa? Nuskin kita langsung takut MLM, Nuskin itu lebih gede loh daripada bank BUMN terbesar di Indonesia loh. Ya kan? Bayangin ya kan, jadi saya kalau ngomong Nuskin kalau perlu 3 pintu kedengeran. Bener nggak? Karena hebat luar biasa. Kita berbicara mengenai produk ya, ini testimoni saya ya. Saya berawal dari sebuah produk yang namanya TR90 ya, yang saya pakai dan teman-teman sampai sekarang pun juga badan saya masih seperti ini. Hebat nggak? Ya kan? Luar biasa loh. Jadi kalau orang bilang produk ini nggak bagus ya, teman-teman kalian harus buktikan. Ya dan bukan hanya itu. Ya saya sangat-sangat bersyukur berkat sebuah produk yang namanya H-Lock Duo. Saya tuh anak penyakitan. Saya punya insomnia, saya punya anemia, saya pokoknya penyakitan deh. Tapi ini hobi saya berlari. Berkat Duo saya bisa berlari di mana aja. Saya berlari di Indonesia, di luar negeri. Saya baru pulang dari Chicago Marathon yang 42 kilo. Dan berkat Duo ya teman-teman ya. Luar biasa banget loh. Saya nggak nyangka saya bisa memiliki kehidupan yang baru. Ya luar biasa banget. Dan saya enjoy banget ya, bener-bener saya tuh kalau dulu saya kemana-mana harus bawa Ventolin. Saya dikit-dikit ngomong nit gitu ya teman ya. Nah, terus saya tuh suka semaput, saya nggak bisa nyetir kemana-mana, tiba-tiba saya lagi pesta tiba-tiba saya bisa pingsan sendiri. Saya nggak pernah ngalamin itu loh, luar biasa ya. Dan
juga teman-teman bisa lihat ya, ini adalah foto saya. Ini sampai ketelatnya hilang loh ini saking di diedit loh teman-teman ya, dan inilah saya sekarang ya. Oke kan ya? Dan ini benar-benar bukti bahwa produk Nu Skin itu sangat-sangat luar biasa. Dan berikutnya adalah composition plan. Saya nggak mau go through ini, teman-teman bisa tanyakan kepada sponsor yang bawa Anda ke sini ya teman-teman ya. Tapi yang satu yang ingin saya perjelas bahwa saya sudah bekerja di banyak perusahaan dan saya tidak pernah melihat 6 level 5%. Compounding passive income. Saya nggak pernah lihat di perusahaan manapun. Saya kerja kayak orang gila. Jam 9 pagi sudah di kantor, jam 5 pagi saya masih di kantor besokannya. Tapi saya nggak pernah lihat ini loh. Ya, dan di Nu Skin ini saya melihat banyak banget orang yang mendapatkan ini. Jadi artinya ada nggak this is it true gitu loh. Ya benar banget ya, saya orangnya bukan nggak gampang percaya. Tapi saya yakin ya bahwa bisnis Nu Skin ini benar luar biasa banget. Ya, tapi teman-teman ya, kita sudah tahu konsep bisnis ini bagus banget. Ya, mungkin sponsor Anda yang mengajak Anda, kenapa Anda bisa ada di sini, Anda pasti sudah diterangkan kenapa harus menjalankan Nu Skin, apa luar biasa, mungkin Anda sudah tahu. Tetapi yang paling penting teman-teman ya bagi saya adalah kita harus mengambil sebuah keputusan. Kalau kita menjalankan bisnis ini tapi kita nggak mengambil keputusan, ya kita masih coba-coba aja, syukur-syukur sukses ya. Kalau nggak sukses juga, saya masih ada backup yang lain, ya udah deh jalaninnya kalau sempet aja teman-teman, kita nggak akan kemana-mana. Ya, karena kita harus mengambil sebuah keputusan supaya kita bisa sukses. Apapun tanpa keputusan kita nggak akan bisa punya hasil yang bagus. Oke? Nah, setelah kita mengambil keputusan ya teman-teman ya, yang paling penting adalah kita harus tahu gimana caranya supaya kita bisa sukses di platform ini. Benar nggak? Ya saya rasa mungkin Anda di sini Anda sudah tahu kenapa harus melihat Nu Skin dan Anda sudah tahu kenapa bagusnya Nu Skin ya teman-teman ya. Hari ini saya hanya ingin sharing, menjelaskan tentang apa sih sebetulnya mindset yang kita perlukan untuk bisa sukses di platform ini. Dulu saya berpikir Nu Skin itu hanya pekerjaan. Ya, saya seorang pegawai. Saya memakai kepala saya sebagai seorang pegawai untuk menjalankan bisnis Nu Skin, makanya saya nggak kemana-mana. Seorang pegawai itu ya pasti akhir bulan pasti dapat gaji. Ya kan, ya kerjanya mau asal-asalan juga dapat gaji, kerjanya mau luar biasa juga gaji pasti dapat juga pada akhir bulan. Ya banyak kita menjalankan bisnis Nu Skin itu berpikir bahwa bisnis ini seperti karyawan, makanya kita nggak bisa kemana-mana. Sebetulnya setiap bisnis itu punya cara sukses berbeda-beda. Sama mungkin Anda menjadi polisi, cara untuk menjadi polisi beda sama pemadam kebakaran, ya nggak teman-teman ya, sama. Jadi satu yang kita harus sadar bahwa kita di sini harus meninggalkan apapun yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya harus kembali ke sini dengan kepala yang kosong untuk bisa mempelajari sesuatu yang baru. Kalau kepala kita masih penuh dengan platform kita yang lama, kita nggak bakal bisa belajar sesuatu yang baru. Ya, saya dulu berpikir kelas NDO itu adalah kelas yang paling membosankan. Ya karena itu saya udah tahulah. Tapi ternyata ya teman-teman ya, NDO itu adalah kuncinya. Setelah saya tahu esensi dari NDO, setelah saya menjalankan NDO ini, suksesnya beda teman-teman ya. Nah sebetulnya apa sih itu NDO? Gimana sih caranya menjalankan bisnis NDO? Nomor satu adalah pola pikir. Ya tadi yang saya bilang, menjalankan bisnis Nu Skin itu bukan bisnis duit cepat. Kalau Anda datang ke Nu Skin berharap untuk dapat duit cepat, jangan jalanin Nu Skin. Anda mungkin bisa jalanin robot atau apa ya, duitnya lebih cepat hilang maksud saya ya. Nah Nu Skin ini ya bukan duit cepat tapi duit gede. Oke, duit gede itu ya butuh waktu untuk dijalankan. Setuju teman-teman ya? Jadi kita harus satukan dulu nih ya. Kalau Anda mau cari duit gede, Anda boleh di sini. Kalau Anda mau cari duit cepat, jangan cari di Nu Skin. Benar ya? Tapi seperti cerita pohon bambu ini. Teman-teman tahu nggak? Pohon bambu itu waktu ditanam itu nggak ada apa-apa. Sampai 5 tahun tuh nggak kelihatan ada apa-apa. Ya, tapi setelah 5 tahun dia grow cepet banget. Kita semua tahu cerita pohon bambu ini. Tapi kadang-kadang kita lupa, 5 tahun itu pohon bambu itu tetap disiram, tetap kena matahari. Banyak dari kita itu mau suksesnya di Nu Skin. Ya, mungkin kita di sini sudah 5 tahun, sudah 10 tahun di Nu Skin atau mungkin ya sudah 2 tahun, saya nggak tahu berapa tahun lah di sini. Tapi sebetulnya berapa tahun Anda di sini itu belum tentu efektif. Ya, jadi kalau Anda hanya tanam pohon bambu tapi nggak pernah disirmin, nggak pernah kena matahari, pohon itu mau 5 tahun juga nggak akan tumbuh, malah mati. Ya, waktu kita berada di Nu Skin, setiap hari kita harus
kita harus jalankan bisnis ini. Gak bisa cuma Anda jalankan Nuskin, setor KTP, 5 tahun lagi Anda berharap bisnis ini akan tumbuh. Gak bisa. Banyak dari kita itu saat datang ke kita berpikir Nuskin itu MLM yang kita taruh duit langsung tiba-tiba nanti bisa tumbuh sendiri. Oh, ada minimumnya ya bisnis ini ya. Ya berpikir bahwa oh kalau ada minimumnya saya nggak mau deh. Saya bilang loh Nuskin itu bisnis. Bisnis apapun itu ya itu pasti ada yang harus Anda jalankan. Like it or not, Anda buka toko aja pasti ada minimum kan buat bayar pegawai, buat bayar listrik ya. Jadi waktu Anda menjalankan bisnis Nuskin, intinya harus dijalankan. Kalau Anda tahu apa yang harus saya lakukan, harus dilakukan. Bener nggak? Jadi jangan bilang saya udah 5 tahun di Nuskin kok nggak ada hasil. Tapi pertanyaannya 5 tahun itu Anda jalankan atau cuma Anda liatin doang? Bener nggak? Nggak akan jadi. Jadi kita harus be realistic. Ya mindset kita harus pola pikir jangka panjang, tetapi harus dijalankan. Oke, lalu nomor 2 ya, setelah pola pikir jangka panjang adalah mentalitas 100% duplikasi. Nuskin itu produknya banyak banget, ya nggak teman-teman ya. Tapi apakah wise untuk kita mempelajari semua produk? Ya, nggak juga teman-teman. Fokus hanya beberapa produk, tapi benar-benar tajamkan pisau Anda. Ya, jadi waktu orang tanya ketemu dengan Anda harus lebih pintar pada dokter, kurang lebih seperti itu ya, atau lebih expert lah daripada expert ya. Nah, jadi jangan buang waktu untuk coba-coba. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, di sini kita ada kelas-kelasnya, kita ada session-sessionnya, kita ada coach-coach yang sudah mengajar ya teman-teman ya. Banyak kan dari kita itu kita nggak mau kan, apalagi kalau background kita dari profesional ya kan, atau tadinya bos ya nggak. Kalau datang ke Nuskin kita super kreatif, kita mau bikin segala macam. Wah ini coba dirubah ini. Ya teman-teman ya, kalau Nuskin itu nggak usah kebanyakan macem. Ikutin aja caranya karena itu sudah terbukti ya nggak. Kalau kita mau kreatif belum tentu cara kita tuh efektif. Anda pernah lihat nggak? Bangunan itu setinggi apapun, batu batanya tuh ukurannya sama. Ya, sebetulnya esensi dari bisnis ini untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi, Anda perlu ketahanan, perlu stabilitas. Jadi
ini semua salahnya upline, bener nggak teman-teman ya? Jadi sebetulnya ini this is your business. Kita harus accountable sama bisnis kita. Ya teman-teman ya, apapun itu upline ada untuk membantu Anda. Tapi at the end of the day ya ini adalah bisnis saya. Jadi 8 hal ini teman-teman, Anda nggak harus persis, Anda nggak harus perfect tapi harus komit. Komit melakukan ini setiap hari, namanya juga daily. Ya daily itu artinya harian. Kalau setiap minggu namanya weekly, seminggu sekali. Ya ini setiap hari. Jadi 8 hal ini coba Anda lakukan setiap hari. Anda pasti sukses kok di Nuskin. Ya kan? Nah, bangun mimpi. Nuskin itu kita sudah tahu ada caranya. Mungkin hari ini Anda masih menjadi seorang brand rep ya. Anda tetap bisa menjadi next step adalah menjadi seorang eksekutif brand partner ya, lalu setelah itu menjadi eksekutif brand director ya, lalu tim elite dan menjadi seorang COE. Ini roadmap-nya udah ada. Ya, waktu Anda hari ini masih menjadi seorang brand rep, ya mungkin nggak mungkin lah ya akhir bulan Anda bisa jadi seorang COE. Butuh waktu, butuh proses. Oke, tapi bisa nggak nyampe? Anda harus percaya bisa. Mungkin nggak hari ini, tapi penting. Ya, kalau Anda mau mencapai goal Anda harus breakdown perjalanan ini menjadi langkah kecil. Ketika Anda breakdown, maka Anda akan tahu bahwa yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan hari ini. Hari ini masih tanggal 30, besok masih ada 1 hari. Jadi jangan bilang kayaknya udah gak keburu bulan Oktober udah habis. No, setiap hari yang Anda lakukan itu sangat penting. Ya, nah terkadang ya teman-teman ya, kita sudah tahu di bisnis Nuskin ini ya, kita tuh punya harta karun. Ya harta karun kita apa? Kita punya tools, kita punya meeting, dan kita punya upline. Ya, kita hadir, kita sudah tahu kita punya tools ini, tapi pertanyaannya adalah seberapa efektifnya kita menggunakan harta karun ini. Ya, dan terkadang orang suka bilang, aduh nggak jalanin Nuskin, ngapain sih datang ke meeting, yang penting kan jualan, saya jago 10K saya bisa tiap bulan. Ya, tapi teman-teman percaya sama saya, kalau Anda cuma jualan doang, tapi Anda tidak mengisi kepala Anda tidak belajar, ya Anda nggak akan bisa sukses. Demikian pula orang yang setiap hari datang ke meeting, segala meeting dia ikut, tapi dia nggak pernah keluar, nggak pernah mengaplikasinya, nggak pernah ketemu orang, ya nggak pernah prospek, ya pokoknya datang meeting aja tiap hari. Kira-kira bisa sukses nggak? Ya nggak bisa juga, ya kan? Terus bilang bahwa saya udah di Nuskin, tapi kok nggak sukses-sukses? Sebetulnya kalau Anda mau sukses, Anda harus bisa menjalankan ini, belajar, diaplikasikan, belajar lagi, aplikasikan. Ini caranya sukses. Nggak bisa cuma belajar doang, ya, tapi nggak diaplikasikan. Demikian pula cuman jalan doang, tapi Anda nggak tahu, Anda nggak ada kepalanya tuh nggak ada isinya, cuma jalan doang, Anda nggak bakal kemana-mana. Oke teman-teman ya, jadi harus dipelajari, diaplikasikan terus seperti itu. Oke teman-teman ya, nah saya suka banget sama quote ini ya, Rome wasn't built in a day. Kalau kita membangun bisnis, mau 6 level 5% itu nggak bisa dalam hitungan hari. Sama seperti bangun Roma ini, tapi setiap hari mereka menaruh batu bata satu demi satu setiap harinya. Sama seperti bisnis ini. Kadang-kadang yang kita lakukan hari ini kita belum melihat hasilnya. Mungkin kok udah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belum ada hasilnya. Tetap lakukan hal yang benar. Tetap terus tiap hari lakukan hal yang benar. Karena pasti suatu hari Anda akan bisa melihat hasil yang Anda inginkan. Ya, tapi nggak bisa instan, mie instan aja harus dimasak, benar nggak? Ya, apalagi bisnis ini. Nah, ada 5 peraturan dasar. Ya, teman-teman. Nomor 1 adalah jika ada ide baru, pertama-tama diskusikan dahulu dengan working upline. Ya, apa yang saya maksudkan dengan working upline? Terkadang upline kita banyak, ya, teman-teman ya. Tapi working upline adalah upline yang nempel ke sistem. Oke? Ya, upline saya banyak, tapi nggak semua upline saya nempel ke sistem. Yang saya bilang working upline adalah upline yang nempel ke sistem. Oke? Karena penting ya teman-teman ya, Anda bekerja sama dengan orang yang tepat, yang bisa membawa Anda ke level berikutnya. Jadi kalau Anda punya ide baru, diskusikan dengan working upline Anda. Coba Anda bilang, nih kalau ini kira-kira bisa nggak ya, kira-kira bagus nggak ya? Karena bukan apa-apa, dia pasti lebih tahu, dia pasti mungkin ya dia punya pengalaman ya yang sudah dia lakukan sebelumnya, dia bisa kasih Anda ide, dia bisa bantu Anda karena sekali lagi dia orang yang paling ingin Anda sukses. Oke, teman-teman, jadi diskusikan dengan working upline, bukan sideline ya. Mau ya. Oke, penting. Lalu nomor 2,
Oke, jangan menyebarkan hal negatif ke bawah. Oke, teman-teman ya. Nah, kadang-kadang mungkin bagi kita itu kita cuman asal ngomong doang ya. Orang namanya manusia. Manusia itu kalau kita baca berita, di berita tuh lebih banyak hal-hal negatif pada positif. Jadi hal negatif itu memang lebih enak kalau diomongin ya. Hal negatif itu kayaknya emang lebih juicy untuk diomongin ya teman-teman ya. Tapi satu yang harus kita ingat, mungkin kita cuman bermaksud asal ngomong doang. Tapi kita kan nggak tahu ya orang yang dengar itu seperti apa. Nah terkadang itu bumerang balik ke kita loh. Ya, waktu kita tiap hari kerjanya ngomong negatif mulu, ya teman-teman Anda mau punya tim misalnya, tim Anda juga ngeliat, ini dia tiap hari ngomongnya negatif, kalau saya join sama dia kayaknya saya lama jadi negatif, kayaknya males dia join sama dia. Jadi teman-teman kita harus hati-hati, ya waktu kita ngomong negatif ya mungkin bagi kita impactnya cuman asal ngomong doang, tapi Anda nggak tahu orang yang mendengarkan seperti apa. Dan Anda nggak tahu mungkin bagi kita itu hanya negatifnya level 1. Ternyata orang yang ngedengerin itu sama dia menjadi level 5. Kita nggak tahu loh. Karena mungkin apa yang dia alami. Ya teman-teman jadi penting banget. Kalau ada hal yang negatif jangan disebarkan. Yang positif aja kita sebarin. Kalau negatif ya udah kita simpen aja. Teman-teman ya. Karena jangan sampai kita terjebak. Terkadang kita ngomong negatif ya kita jadi kebiasaan. Karena kita kebiasaan tiap hari ngomong negatif jadi itu menjadi habit kita. Ya jadi kita rubah habit kita nggak boleh ngomong yang negatif, harus selalu ngomong yang positif. Oke teman-teman ya, karena kita di success together, oke. Nah berikutnya jangan mengkritik, mengganggu upline, downline dan yang terutama sideline. Oke, nah kenapa? Karena kita kan nggak tahu ya keadaan mereka seperti apa, benar nggak apa yang sedang mereka alami, kita kan juga nggak tahu setiap harinya dalamnya seperti apa. Ya mungkin maksud kita tuh cuman ngomong doang ya, tapi kita kan nggak tahu penerimaan orang seperti apa. Jadi teman-teman penting banget ya, jangan mengkritik, jangan mengganggu upline, sideline ya dan juga downline, penting banget. Ya pokoknya intinya harus positif, harus jadi orang yang menyebarkan sesuatu yang bermanfaat aja. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah disebarin. Oke teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah jangan ada pergumulan finansial ya. Pergumulan finansial mulai dari uang kecil sampai juga uang besar. Teman-teman kalau hari ini ada yang mungkin Anda Oke. Mungkin kalau hari ini ada yang Anda lupa bayar atau apa ya Anda settle. Karena uang itu berbahaya. Ya, uang itu berbahaya. Jadi jangan sampai mungkin niat kita nggak sengaja ya, tapi kan kita nggak tahu ya mungkin orang yang kita pinjemin duit itu penerimaannya berbeda. Jadi pokoknya kalau masalah duit jangan lama-lama deh, langsung diberesin aja. Mau duit kecil, duit gede ya jangan kebiasaan. Kalau punya utang sebetulnya bukan hanya dinuskin aja ya di mana-mana. Kalau Anda punya utang yang namanya utang harus dibayar. Benar nggak teman-teman ya? Jangan dibiarin mendem lama-lama, itu nggak bagus. Bukan hanya dinuskin, di mana aja ya teman-teman ya, itu penting. Lalu berikutnya adalah jangan ada pergumulan relasi. Oke, nah ini kan kita kesini, kita punya tujuan yang sama, kita ingin sukses, bener nggak? Kita bukan di sini untuk mengganggu pasangan yang lain ya, walaupun memang kalau kita udah jalani nuskin tuh pasti tambah ganteng, tambah cantik, tambah muda, bener nggak teman-teman ya? Tapi penting untuk kita stay ya true, jadi pasangan kita juga percaya, suami saya tuh kalau saya udah bilang ke Nuskin dia udah tahu, padahal saya kalau ke Nuskin juga cekikikan sama Gabriela, sama siapa ada yang di sini lah ya gitu kan. Tapi ya dia tahu sama Peter ya kan. Tapi ya kita udah seperti saudara sendiri gitu ya. Dan dia tahu di sini Nuskin itu benar-benar bisnis yang bagus lah, yang sopan gitu ya. Nah itu penting teman-teman ya. Jadi supaya pasangan Anda juga percaya waktu Anda malam-malam kesini, bener nggak? Nanti dia nggak pasang kamera-kamera di mobil Anda. Teman saya ada loh, ya dia pasang kamera di mobil istrinya karena dia takut istrinya pergi melakukan hal yang tidak benar. Gila kan? Untung saya bilang itu kayaknya harus jalani Nuskin deh. Ya. Lalu teman-teman 5 nilai success together ya. Ini bagi saya penting banget, saya sangat bersyukur banget kita ada di keluarga yang namanya success together. Dan 5 nilai ini bagi saya hanya ada di success together. Dan ini adalah kewajiban kita juga untuk sama-sama menjaga ya supaya 5 nilai ini ya selalu ada. Nomor 1 adalah integritas. Sebagai seorang success together teman-teman harus punya integritas.
Oke, success together beda sama grup yang lain. Kita nggak snatching lain orang, kita nggak turunin, kita nggak potong harga ya teman-teman ya. Waktu Anda mengaku-ngaku success together, integritas Anda harus seperti orang success together. Ya, kalau Anda bilang, kalau Anda memang harganya 16.500.000 ya bilang 16.500.000. Jangan Anda potong-potong komisi orang, jangan Anda masukin Anda hadiahnya Anda nggak kasih ya teman-teman ya, itu bukan success together. Oke, kita harus punya integritas. Lalu kedua adalah saling menghargai. Orang success together itu kita benar-benar bukan menjatuhkan satu sama lain ya, karena nggak akan ada gunanya teman-teman ya. Kita harus saling menghargai, saling appreciate ya nggak teman-teman ya. Sama seperti di terjadinya meeting ini pun juga saya banyak sekali orang yang involve ya, dan saya sangat-sangat betul menghargai effort mereka ya, bisa sampai hadir pagi-pagi udah datang, berapa hari sebelumnya udah bikin grouping. Benar, itu bagi saya itu sangat-sangat luar biasa ya. Saya sangat menghargai effort yang mereka lakukan ya. Lalu juga berikutnya adalah edifikasi. Ya, di keluarga ini kita harus saling mengambil langkah untuk kalau ketemu ya kita mengucapkan sesuatu yang positif ya nggak teman-teman ya. Kalau kita bertemu kita saling nyapa, kita saling negur ya nggak teman-teman ya. Jangan nanti kalau ada yang negur kita siapa ya nggak kenal. Nah nggak boleh gitu ya teman ya. Karena success together itu beda ya. Jadi waktu Anda bawa teman ke sini, dia tuh ngerasanya kayak pulang kampung. Aduh kayak di kampung saya gitu loh yang benar. Jadi rasanya itu harus benar-benar seperti homey, seperti kayak pulang ke keluarga. Ya, jadi itu tugas kita. Ketika orang itu datang ke lingkungan ini, kita harus bisa membuat mereka itu menjadi bagian penting ya dari keluarga ini. Betul? Ya, karena setiap orang di sini itu penting. Kita semua itu penting, jadi kita harus benar-benar bisa membuat orang lain juga merasa penting. Oke? Lalu berikutnya adalah bersyukur. Ya, sebelum saya kenal success together, saya itu bersyukur kalau ada yang disyukuri. Bener gak? Ya kan? Kalau gak ada yang disyukuri ngapain saya syukuri. Tapi di success together saya belajar untuk bersyukur tanpa pamrih. Bersyukur. Ketika itu saya baru sadar bahwa ternyata waktu saya bersyukur walaupun gak ada yang disyukuri, Tuhan kesian kali sama saya, dia kasih sesuatu yang lebih bagus lagi. Bener gak teman-teman ya? Jadi di success together lah itulah saya belajar. Saya tadinya nggak tahu namanya bersyukur ya kalau ada yang disyukuri. Tapi hanya di success together saya baru belajar namanya bersyukur tanpa pamrih. Ya, dan itu juga yang saya lihat karena mentor-mentor upline saya ya, saya melihat bagaimana upline saya seorang COI yang kalau orang bilang nuskin itu cuma sampai 6 level ya, bahkan saya tuh udah di level nggak tahu udah ke berapa belasnya, berapa puluhnya juga masih diurusin loh. Bayangin ya, tapi sebetulnya mereka juga nggak dapat apa-apa dari saya. Jadi di situ saya sadar bahwa benar-benar keluarga ini tuh luar biasa. Ya, dan saya sangat-sangat bersyukur saya ada di lingkungan yang namanya Success Together. Ya, dan berikutnya adalah kolaborasi. Ya, meeting ini nggak akan terjadi kalau hanya satu orang aja. Ya nggak teman-teman, hari ini saya jadi speaker, ya minggu lalu ya atau nanti minggu depan ada lagi orang lain lagi yang jadi speaker. Dan suatu hari Anda yang akan menjadi speaker, saya akan duduk di belakang mendengarkan Anda, benar nggak teman-teman ya. Dan di sini juga saya nggak bisa sendiri kalau saya jadi speaker yang buka pintu saya, yang ngomong saya, matiin lampu saya, yang jadi IT saya ya. Saya sampai hari ini nggak bisa jadi IT tuh sebelumnya. Ya, tapi suatu hari saya mau jadi IT. Ya teman-teman ya. Jadi ya kita menggunakan kekuatan kita masing-masing. Mungkin kalau saya jadi IT hari ini slide-nya pancet semua ya. Jadi makanya saya nggak bisa jadi IT ya. Karena kekuatan saya bukan di IT ya. Kekuatan saya di menjadi speaker. Walaupun suara saya cempreng ya teman-teman ya. Kita masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri. Jadi di sini kita saling berkolaborasi. Dan saya yakin Anda juga masing-masing dari Anda punya kekuatan masing-masing. Jadi saya menawarkan yuk kita semua berkolaborasi ya. Jadi jangan speakernya ini lagi ya nggak. Terus floornya itu lagi ya. Kalau memang Anda punya saya yakin bukan hanya kalau Anda ya, setiap orang pasti punya kelebihan. Ya, di sini kelebihan apapun akan ditampung. Bahkan saya juga dulu gak punya kelebihan jadi speaker. Saya jujur ya, pertama kali saya disuruh jadi speaker ya, saya tuh bukan jadi speaker malah cuman sharing aja kenapa saya bisa 5K, saya ngumpet di WC. Ya. Saya bukan orang yang bisa berdiri di atas panggung seperti ini ya. Kalau ngomong one to one dari subuh sampai buka puasa juga saya kuat. Tapi kalau di depan kayak gini nih, wah ini dredeg saya nggak terbiasa. Oke. Tapi ya
karena benar-benar karena Success Together ya teman-teman ya, saya akhirnya bisa menjadi seorang speaker. Jadi siapapun Anda, mungkin hari ini Anda nggak melihat talenta Anda sebagai mungkin seorang MC ya, tapi ternyata ketika Anda di Success Together itu bisa keluar semua loh. Luar biasa loh di sini ya. Yang belum keluar dari saya cuma IT doang ya. Ya, sama Mass Dancer jangan ya. Oke. Jadi teman-teman luar biasa banget ya kolaborasi di sini. Jadi kalau Anda punya talenta, Anda mau kasih hati Anda ya, yuk kita bikin Success Together ini kolaborasinya lebih luar biasa lagi. Oke? Ya. Jadi akhirnya saya mulai sadar mengenai artinya satukan hati bersama kita sukses. Tagline-nya Success Together, satukan hati bersama kita sukses. Tadinya saya nggak yakin apa sih itu maksudnya. Tapi semakin lama saya semakin sadar bahwa hanya ketika hati kita semua bersatu, kita pasti bisa sukses. Jadi kita di sini itu bukan datang dari latar belakang yang berbeda, ya bukan karena kita punya apa namanya tujuan yang berbeda, bukan karena kita punya background yang berbeda, tapi kita ada di sini karena kita punya tujuan yang sama. Kita semua di sini itu sebagai satu keluarga yang benar-benar saling sangat solid. Nah itulah artinya satukan hati bersama kita sukses. Itulah artinya Success Together. Oke, teman-teman ya. Ya. Nah terakhir, waktu Anda sudah hadir di sini ya, mungkin berikutnya adalah apa yang harus Anda lakukan. Teman-teman Anda punya mentor, Anda punya upline, coba discuss dengan mereka. Kira-kira next step saya apa yang saya harus lakukan ya. Setelah hari ini kira-kira apa yang harus saya improve ya. Saya nggak bilang betul kan, kita semua pasti sudah luar biasa. Kita semua sudah melakukan yang terbaik. Tapi mungkin ada yang lebih lagi yang bisa saya lakukan. Apa yang mungkin yang bisa saya improve teman-teman ya. Coba discuss dengan working upline Anda, tentang dream Anda, tentang goal Anda, apa sih ingin Anda raih ya ketika nanti meeting berikutnya kira-kira apa yang harus saya lakukan, atau mungkin meeting berikutnya saya mau jadi kru ya, gimana sih caranya supaya saya bisa jadi kru, gimana caranya supaya saya bisa naik pin title, bisa naik ke atas panggung, gimana caranya teman-teman ya, discuss dengan working upline Anda, jangan dengan sideline Anda ya. Oke, lalu berikutnya rencanakan waktu dan tempat untuk pertemuan berikutnya. Ya langsung Anda make appointment. Oke, jadi next week kita ketemu, yuk kita ngobrol ya. Jangan cuman abis ini ya udah pulang-pulang aja. Ya itu penting teman-teman ya. Dan lalu kalau Anda ada informasi lainnya, ya Anda mungkin bisa discuss juga dengan working upline Anda. Jadi working upline itu seperti sparring partner. Oke, setiap hari kita ngobrol dengan mereka. Semakin sering ya, semakin often ini juga. Saya tuh kadang-kadang kurang cepat update ya, tapi saya tahu saya harus lebih cepat lagi ngupdate tim saya gitu ya dengan working upline saya terutama ya teman-teman ya. Jadi ini penutup saya ya. Apa yang harus Anda lakukan setelah ini, jadi bukan hanya pulang udah gitu udah lupa ya apa yang terjadi, tapi Anda harus terus follow up lagi berikutnya. Oke teman-teman ya. Jadi pesan saya terakhir ya adalah teruslah melangkah. Ya mungkin kita di sini saat ini kita sudah ada di posisi sekarang, tapi jangan berhenti teman-teman, teruslah melangkah ya, dan teruslah percaya bahwa kita bukan dilahirkan untuk hidup biasa aja. Kenapa kita ada di bisnis Nuskin? Karena kita tahu kita bukan seorang pegawai, kita bukan dilahirkan menjadi hanya seorang pebisnis biasa ya, tapi kita dilahirkan menjadi lebih dari itu ya, dan kita bisa. Semua mimpi kita pasti bisa tercapai karena kita layak mendapatkannya. Jadi jangan pernah menyerah ya, dan jangan pernah give up. Saya nggak pernah melihat ada orang yang tidak sukses di Nuskin. Yang tidak sukses di Nuskin hanya orang yang menyerah. Tapi waktu Anda tidak menyerah dan terus berusaha, saya yakin kita pasti bisa sampai ke tujuan kita. Oke? So sekian sharing saya malam ini. Satukan hati bersama kita sukses. Thank you. Speaker kita malam ini yang luar biasa, Ibu Christy Lameta. Nah, terima kasih untuk sharing.